Dari M Sengaji 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Selamat sore, halo apa kabar? Saya Denny Arta bersama dengan Anda di sore kali ini, pendengar, di suasana dinamika Jogja sore. Untuk edisi kali ini sekarang di Selasa tanggal 14 Juni 2022. Spesial, saya punya tamu yang luar biasa, yang ini saya pengguna aktifnya loh ya. Saya bersama dengan tamu-tamu dari Tokopedia. Ada Mas Eikel, kemudian ada juga Mbak Kiki. Selamat sore Mas Eikel, Mbak Kiki. Selamat sore Mas, selamat sore juga untuk para pendengar Star FM. Kabar baik semuanya ya? Alhamdulillah baik. Kayaknya dipakai headphone-nya biar lebih enak dengernya ya. Kita ngobrol di radio dan kita lagi nyantai-nyantai juga di sore kali ini. Untuk Anda pengguna Tokopedia, ini saatnya kita ngobrol banyak soal Tokopedia yang ternyata ada sesuatu yang baru yang bisa dinikmati oleh masyarakat di Jogja. Saya bersama dengan Mas Eikel, Kepala Hubungan Masyarakat, kemudian Mbak Rizky Juanita Azus, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Regional, Mbak Kiki. Kemudian saya sapa kembali untuk dua orang ini, Mas Eikel. Saya penasaran, semakin banyak mereka yang bergabung dalam komunitas besarnya Tokopedia. Saya sebut komunitas besarnya Tokopedia. Sampai sekarang ini progresnya sampai seperti apa, Mas? Sebetulnya kalau dari sudut pandang kita melihat pertumbuhan yang luar biasa, baik dari sisi Indonesia secara keseluruhan maupun dari sisi secara khususnya di Yogyakarta. Kalau kita dari sisi Indonesia sendiri, misalnya meskipun kita di tengah pandemi penuh dengan banyak tantangan, tapi kita lihat masih banyak sekali kesempatan gitu yang ada. Kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan penjual atau UMKM yang bergabung dalam platform Tokopedia, sebelum pandemi misalnya kita lihat ada sekitar 7,3 juta penjual yang tergabung di awal tahun 2020 di Januari. Dan kita percepat ke saat ini sudah ada sekitar 12 juta yang tergabung, dan angka pertumbuhan lebih dari 3,8 juta ini dalam kurang waktu sekitar 2 tahun kan benar-benar pertumbuhan yang luar biasa. Sekali lagi ini memang membuktikan menurut saya memang UMKM di Indonesia itu hebat-hebat dan sangat adaptif gitu dalam merangkul teknologi. Kalau dalam sudut pandang saya bukan tumbuh tapi melompat jauh ya ternyata ya. Terbang, Pak. Tambahnya segitu banyak ya. Betul. Apa yang kemudian menjadi kunci para mitra ini kemudian memilih untuk bergabung dalam Tokopedia? Kalau kita ngobrol-ngobrol gitu Pak dengan berbagai mitra, itu banyak sekali yang the power of kepepet gitu Pak ya, karena banyak didesak dengan banyak tantangan, jadi mereka jadi semakin adaptif. Kalau dari sisi kita, sebetulnya kita itu punya pendekatan atau fokus yang kita suka sebut sebagai hyperlocal. Nah, hyperlocal ini menurut definisi kami itu merupakan sebuah kulminasi dari visi misi kami untuk mendorong pemerataan ekonomi secara digital. Jadi ini merupakan sebuah komitmen bagaimana kami bisa memberikan panggung yang seluas-luasnya untuk para UMKM nasional maupun di berbagai daerah dengan pemanfaatan platform digital. Di sisi lain, untuk para konsumen dan pembeli, mereka bisa jadi semakin mudah dan cepat mendapatkan akses terhadap produk yang merata dan harga yang dengan harga yang adil juga gitu. Nah, turunnya ini sebetulnya kan ada banyak ya. Misalnya dari sisi inovasi dan teknologi, kita ada yang namanya dilayani Tokopedia. Itu jaringan gudang pintar. Harapannya UMKM ini udah nggak perlu lagi tuh buka toko cabang yang mahal, investasi sendiri untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan lebih cepat. Oke. Dari sisi kampanye, misalnya kita ada kumpulan toko pilihan, di mana dengan pemanfaatan teknologi geotagging ini, kalau misalkan ada pembeli dari Yogyakarta gitu, ingin membeli produk A gitu. Nah, di tampilan Tokopedia itu akan ditampilkan, dikurasikan, utamakan ditemukan produk lokal terlebih dahulu, terutama dalam campaign ini. Nah, jadi di satu sisi untuk penjual juga punya akses yang berlebih, di sisi lain pembeli juga jadi lebih cepat terima produknya. Yang menariknya sebetulnya di Yogyakarta sendiri, untuk kampanye kumpulan toko pilihan misalnya, di kuartal pertama tahun ini dibandingkan bulan-bulan sebelumnya itu meningkat hampir 2 kali lipat. Jadi memang pertumbuhannya cukup bagus gitu. Yang paling banyak dicari oleh masyarakat kalau di Jogja apa sih sebenarnya? Nah, ini ada beberapa kategori sebetulnya paling populer. Tapi enaknya nih Mbak Kiki nih yang cerita jelasin nih. Apa yang kemudian saya bisa dapat informasinya terkait dengan yang paling banyak dicari oleh masyarakat di kota Jogja dan sekitarnya apa sih? Dari yang kita punya datanya untuk kuartal pertama 2022 ya, untuk di tahun ini, itu yang paling sering dicari di kategori kesehatan,
mungkin karena masih dalam masa peralihan pandemi ke endemi. Terus kemudian ada handphone dan tablet, kemudian ada makanan dan minuman, elektronik sama rumah tangga. Itu 5 kategori paling tinggi yang transaksinya tinggi di Yogyakarta. Iya, nomor 4 itu bagian saya soalnya. Elektronik ya Pak. Iya, saya dapat bocoran kalau ada Tokopedia Care. Apa itu yang bisa masyarakat ketahui soal ini? Wah, ini eksklusif nih ya. Jadi di luar nih untuk Saraya sebetulnya besok itu kita ada grand launching pembukaan Tokopedia Care untuk di Yogyakarta gitu. Lebih tepatnya di Sleman City Hall. Jadi dengan di Tokopedia itu sendiri kami kan pendekatannya adalah digital customer service, itu digital experience, di mana semua kendala, semua dukungan yang diperlukan untuk pengguna, baik pengguna maupun pembeli, semua bisa diselesaikan di aplikasi. Tapi kan di balik itu banyak sumber daya yang diperlukan, baik itu dari sisi inovasi, teknologi, dan terutama sumber daya manusianya. Karena Tokopedia merupakan platform teknologi, menurut kami SDM manusianya itu, talentanya itu menjadi aset utama kami. Nah, dengan pembukaan ini harapannya kami bisa menghadirkan pelayanan pelanggan yang lebih baik lagi, yang lebih dekat lagi dengan masyarakat, yang mana di sisi lain kami juga bisa turut mengembangkan talenta digital juga, karena banyak talenta digital yang keren-keren, yang hebat-hebat dari Yogyakarta sebetulnya. Jadi harapan ini bisa jadi pusat tidak hanya untuk pelayanan pelanggan buat Tokopedia sekali lagi, tapi untuk pengembangan itu tadi ya, talenta digital juga. Di Indonesia sudah ada berapa banyak Tokopedia Care ini? Kita itu baru ada 3 sebetulnya. Jadi di Puri kita ada, di Jakarta, terus kita ada di Semarang, dan yang ketiga ini kita ada di Yogyakarta. Jogja menjadi yang ketiga. Apa pertimbangannya? Apakah memang transaksi di Jogja luar biasa, potensinya luar biasa, atau seperti apa ini? Sebetulnya terlepas dari karena pertumbuhannya yang tadi sempat kita ceritakan juga, menurut kami justru yang lebih menjadi faktor pertimbangan utama adalah karena talenta digitalnya begitu luar biasa gitu Pak. Banyak sekali talenta di sini yang hebat-hebat, baik terutama dari sisi teknologi dan digital, dan kita juga itu dia menjadi alasan utama kenapa kita akhirnya diputuskan untuk menghadirkan Tokopedia Care di Yogyakarta. Iya, Mbak Kiki, Tokopedia Care ada di Jogja mulai besok. Apa yang kemudian misalnya saya sebagai customer, apa yang bisa saya akses dari tempat ini? Sebenarnya untuk di Tokopedia Care kan memberikan solusi bagi antara penjual ataupun pembeli ketika mendapatkan mungkin sedikit masalah di aplikasi Tokopedia. Nah, kita memberikan solusinya dari Tokopedia Care itu sendiri gitu. Jadi karena semuanya dilakukan secara digital, berarti kita mengharapkan pelayanan yang cepat, transparan gitu kan. Jadi ketika punya masalah cepat diberikan solusinya oleh Tokopedia Care teman-teman di Jogja gitu. Jadi untuk yang di Yogyakarta sendiri udah nggak perlu nunggu lama, kalau punya masalah bisa langsung tersolve dengan baik di Tokopedia Care. Dan dengan adanya Tokopedia Care ini bisa kan kadang-kadang ketemuan langsung gitu ya, ngobrol kan bisa lebih enak untuk sebagian masyarakat gitu ya. Lebih mantap kalau orang Jawa bilang ya. Iya, lebih dekat, betul. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan untuk ketemu gitu sama timnya untuk bisa membantu, itu bisa langsung aja ke Tokopedia Care di Yogyakarta. Oke, mudah, cepat, dan sekarang ada pelayanan yang lebih yang diberikan oleh teman-teman di Tokopedia ini. Nah, untuk masyarakat ataupun mereka yang pengusaha yang ingin bergabung ke dalam Tokopedia, apa yang mereka harus siapkan, Mas Hekal? Sebetulnya kalau di Tokopedia kita punya slogan namanya selalu ada selalu bisa gitu. Dan ini juga sejalan dengan komitmen kita lah ya. Udah lebih dari 13 tahun juga. Makanya kita itu ada beberapa tiering kalau untuk merchant gitu. Untuk regular merchant misalnya tanpa perlu ada biaya, kalau mau mulai bisa dengan mudah gitu bergabung di Tokopedia. Kurang dari 5 menit siap jadi gitu. Makanya dulu slogannya mulai aja dulu. Iya. Harapannya Tokopedia itu bisa menjadi platform yang memungkinkan semua masyarakat itu kalau ingin memulai bisnisnya bisa dengan mudah dan cepat memulai bisnisnya dengan Tokopedia. Tapi di kita juga harapannya bisa berkembang bersama dengan teman-teman UMKM juga pastinya. Makanya ada berbagai tingkatan dari sisi merchant gitu ya. Ada kelas-kelasnya lah ya. Jadi ibaratnya kalau sebelumnya mulai dulu
pedagang kaki lima gitu ya, tanpa biaya, fitur terbatas, tapi begitu udah mulai bertumbuh bisa buka ruko. Nah, ini analogi aja Pak ya, bisa buka ruko, terus bisa buka ruko yang lebih luas, sampai akhirnya bisa buka toko di mall misalnya, dengan ibaratnya kalau di kita official store. Ya, jadi kalau Anda pengen belanja, ingat yang warna hijau ya, bukan yang warna yang lain ya. Itu prinsip saya, warna hijau itu yang harus diingat-ingat. Di Tokopedia ada banyak yang bisa Anda temukan, ada banyak promo juga yang bisa dinikmati, dan banyak kemudahan, dan yang pasti ada pelayanan yang luar biasa yang diberikan oleh teman-teman Tokopedia, termasuk di Tokopedia Care yang besok akan mulai dibuka di Sleman City Hall ya. Saya terima kasih sekali sudah diberikan waktu, sudah nodong waktu ya. Saya sebut nodong waktu. Kita juga terima kasih Pak sudah diundang dan diajak ngobrol-ngobrol. Di sore kali ini kita ngobrol singkat saja karena saya tahu teman-teman ini masih punya banyak agenda yang harus dipersiapkan buat besok. Terima kasih sekali sudah mampir di studio Star FM Inspiring Sound. Sukses buat teman-teman Tokopedia. Sekali lagi terima kasih sudah menjadi bagian dari budaya belanja masyarakat Indonesia, termasuk saya ya. Mas Eka, bagi kita terima kasih. Selamat sore semuanya. Terima kasih, selamat sore semuanya. Ya, demikian pendengar kita di spesial interview bersama dengan Tokopedia. Kita ngobrolin tentang Tokopedia Care. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Arta Pamitan. Selamat sore, sampai jumpa.